Cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah taala masih melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mempelajari sesuatu yang insya Allah ta'ala akan mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Pendidikan Karakter Nabawiyah, dan kita masih berada di bab yang ke-6, yakni pendidikan karakter usia 10 sampai 14 tahun. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa saja yang harus dilakukan oleh para orang tua ketika putranya atau putrinya menginjak usia 10 tahun. Yang pertama, kemarin sudah kita bahas, yakni mengajarkan azan bagi anak laki-laki. Yang kedua, berusaha untuk tidak mencela perbuatan anak. Kemudian yang ketiga, melerai anak yang terlibat perkelahian. Ya, kemarin sudah kita bahas mengenai hal ini. Bila anak kita bertengkar atau berkelahi, kemudian membahayakan salah satunya, kalau dibiarkan akan membahayakan salah satunya, maka kita harus segera melerai, ya, atau memisahkan. Dan ini dengan catatan ketika kita memisahkan anak kita yang sedang bertengkar atau berkelahi, hendaklah kita di situ tidak menjadi hakim, tidak menjadi orang tua yang memutuskan siapa benar, siapa salah. Karena anak tidak suka apabila dia dianggap bersalah, ya. Maka yang tepat atau yang bijak, ya, orang tua dalam hal ini tidak menjadi hakim, tetapi harus menjelaskan bagaimana sikap yang sebaiknya dilakukan oleh setiap anak apabila terjadi masalah antara dirinya dengan saudaranya. Dan apabila perkelahian itu tidak membahayakan, maka sebaiknya dibiarkan. Tetapi tetap dalam pemantauan. Dibiarkan di sini maksudnya bukan ditinggalkan, tidak. Tapi dibiarkan, dipantau, dan dinilai. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar anak kita terbiasa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya. Apabila anak itu bertengkar dengan temannya, maka dia akan berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri.
Tapi bila orang tua buru-buru untuk melerai, padahal perkelahian itu atau pertengkaran itu misalkan hanyalah pertengkaran lisan, ya, pertengkaran lisan saja, tidak sampai saling memukul. Nah, terkadang orang tua tidak sabar, buru-buru melerai, meminta kedua anaknya untuk diam karena berisik. Nah, ini tidak bijak, ya, tidak bijak. Harusnya biarkan saja dulu. Kenapa? Karena ada unsur pendidikan di dalam pertengkaran. Ya, ada unsur pendidikan di dalam pertengkaran. Apa itu? Di antaranya anak dilatih untuk berargumentasi. Ya, berargumentasi. Kemudian yang kedua, anak dilatih untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, anak dilatih untuk bersabar. Bersabar ketika temannya menghina atau saudaranya, adiknya atau kakaknya misalkan menghina dia, mencaci dia, dia dilatih untuk bersabar menghadapi hal itu. Karena hal-hal seperti ini boleh jadi nanti akan dihadapi di luar rumah, ya. Nah, apabila anak kita sudah terbiasa mengatasi masalahnya sendiri, menyikapi pertengkaran itu dengan bijak, maka anak kita akan menjadi lebih dewasa, ya. Nah, ini mengenai poin yang kemarin yang kita bahas. Baik. Kemudian yang berikutnya yang harus dilakukan oleh para orang tua ketika anaknya berusia 10 sampai 14 tahun, yakni meminta anaknya segera tidur setelah sholat Isya, ya. Meminta anaknya untuk segera tidur setelah sholat Isya. Atau radhiyallahu taala anhu mengatakan, "A'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Isya. Fa kharaja Umar faqala as-salata ya Rasulullah." Raqadan nisa'u was-sibyanu fa kharaja wa ra'suhu yaqturu yaqulu laula an asyqa ala ummati aw ala nasi la amartuhum bis salati hadhihi sa'ah. Kata Atha radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengakhirkan salat Isya. Oleh karena itu Umar memerintahkan agar anak-anak dan istrinya menunaikannya pada awal waktu supaya mereka segera tidur. Umar pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, marilah kita salat. Kaum wanita dan anak-anak telah tidur." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar rumah, sedangkan dari kepala beliau menetes air bekas wudunya. Lalu beliau bersabda, "Seandainya tidak memberatkan umatku atau manusia, maka pasti aku memerintahkan mereka agar sholat Isya pada waktu sekarang ini." Baik. Nah, dalil ini menunjukkan bahwa kebiasaan anak-anak di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, yakni mereka tidur di awal malam, ya, tidur di awal malam. Ya, kalau hari ini ya kurang lebih ya ba'da Isya, mungkin pukul setengah 9 atau jam 9, ya. Ini waktu tidur bagi anak-anak. Mengapa? Karena tidur yang cukup bagi anak ini akan memberi pengaruh yang besar terhadap kesehatan fisik dan mental mereka. Ya. Anak-anak yang tidurnya cukup, terutama tidur malam, ya, tidak bergadang, tidak kekurangan waktu tidur, maka ini akan memberikan pengaruh yang positif untuk kesehatan fisik mereka
dan jiwa mereka. Nah, sebaliknya anak-anak yang kurang tidur malamnya, tidur jam 11, jam 12, ya, maka secara fisik ini tidak sehat, ya. Apalagi kalau sampai jam 1, jam 2 malam, yang menyebabkan sholat subuh sudah jelas susah untuk bangun, ya, susah untuk melaksanakan sholat subuh. Padahal di usia 10 tahun, ya, mereka harus melaksanakan sholat subuh walaupun, ya, belum wajib karena belum balik. Tetapi para orang tua sudah diperintahkan untuk memerintahkan anaknya melaksanakan sholat sejak anak itu berusia 7 tahun. Dan bila setelah berusia 10 tahun tidak mau sholat, boleh dipukul. Ya. Artinya bagi anak-anak yang 10 tahun, subuh harus sudah bangun. Harus sudah melaksanakan sholat subuh. Nah, bila mereka bergadang, apalagi hari ini, ya, bisa kita katakan sebagian besar anak-anak kaum muslimin ketika waktu liburan maka mereka gunakan waktu malam hari itu untuk bergadang, ya, untuk bergadang. Ngapain mereka bergadang? Kata mereka mabar. Apa itu mabar? Main game bareng. Main game bareng, main game online bareng. Nah, ini terkadang sampai pagi. Sehingga di siang harinya mereka tidur, di pagi hari mereka tidur sampai zuhur. Ini tidak sehat. Secara fisik tidak sehat, secara mental juga tidak sehat. Nah, oleh sebab itu para orang tua hendaknya mengingatkan anak-anak kita untuk segera tidur ba'da sholat isya. Susah Ustaz, apalagi kalau weekend atau libur sekolah. Mereka maunya main game, main HP sampai pagi. Nah, di sini dituntut ketegasan dan kebijaksanaan orang tua. Ya, orang tua harus tegas dan bijak. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Ya. Kalau di siang hari mereka main menggunakan handphone mereka, silahkan. Ya, di siang hari silahkan. Karena tidak mungkin kita akan membatasi 100% agar anak-anak kita tidak menggunakan handphone. Ya, tidak mungkin. Karena handphone itu selain memiliki mudarat, dia juga memiliki manfaat, mendatangkan manfaat. Apalagi hari ini. Ya, apabila kita melarang anak kita menggunakan handphone sama sekali, tidak boleh menggunakan handphone sama sekali, total tidak boleh. Maka nanti yang repot anak kita. Mereka akan gaptek, gagap teknologi. Mau pesan tiket nggak bisa, mau belanja online nggak bisa, mau check in di bandara tidak bisa, mau transfer uang tidak bisa. Kenapa? Karena gaptek, gagap teknologi. Orang tuanya melarang anaknya menggunakan handphone sama sekali. Ya, ada sebagian orang tua yang demikian. Nanti kamu boleh pegang handphone kalau sudah kuliah.
ya. Atau kalau sudah bekerja. Nah ini Ana tidak menyarankan demikian. Ya, Ana tidak menyarankan orang tua membuat peraturan anaknya tidak boleh menggunakan handphone sama sekali. Jangan. Kenapa? Karena nanti kita akan disalahkan oleh anak-anak kita. Ketika anak-anak kita tidak bisa melakukan transaksi secara online, ya, maka mereka akan menyalahkan kita. Mau kuliah ujiannya online, nggak bisa, maka mereka akan menyalahkan kita. Ya. Jadi handphone itu seperti pisau yang bisa mendatangkan mudarat, namun juga sangat banyak mendatangkan manfaat. Nah, oleh sebab itu orang tua harus bijak dalam hal ini. Ya, anak kita boleh diberikan handphone, tapi harus dibuat aturan. Ya, harus dibuat aturan. Kapan dia menggunakan handphone tersebut? Apa yang boleh dan yang tidak boleh untuk dia tonton? Harus dibuat aturan. Dan harus tegas. Ya, aturan itu lebih baik apabila tertulis. Sebelum anak kita diberikan handphone, anak kita panggil, kemudian kita kasih tahu SOP-nya. Peraturannya begini, begini, begini. Ada sanksinya kalau melanggar. Sehingga anak kita tahu, saya menggunakan handphone untuk ini dan itu. Tidak boleh untuk ini dan itu. Kalau melanggar sanksinya ini dan itu. Ya. Nah, supaya apa? Supaya anak kita tidak ketinggalan teknologi, namun juga tidak kebablasan. Ya. Nah, khusus di malam hari, anak kita sebaiknya jangan menggunakan handphone, jangan. Maka ketika orang tua memberikan handphone kepada anaknya, buat peraturan. Menggunakan handphone paling lama, ya, paling lama sampai azan maghrib. Setelah azan maghrib, handphone disimpan. Ya, setelah azan maghrib, handphone disimpan. Kasih kegiatan pada maghrib misalkan apa? Membaca Al-Quran sambil menunggu waktu sholat isya. Ketika ba'da isya tidur langsung. Nah, buat peraturan demikian. Kalau peraturan sudah dibuat, kemudian orang tua tegas serta bijak melaksanakan peraturan tersebut, maka insya Allah tidak ada masalah. Nah, hari ini para orang tua kesulitan mengatur anaknya yang memaksa untuk bermain handphone di malam hari, terkadang karena kesalahan orang tua itu sendiri. Pertama, orang tua tidak membuat aturan. Yang kedua, terkadang membuat aturan tetapi mengabaikannya, tidak tegas. Ketika anaknya melanggar, dibiarkan saja. Akhirnya besok lusa si anak tidak khawatir apabila melanggar peraturan yang dibuat oleh orang tuanya. Nah, terkadang anak itu berani melanggar karena orang tuanya sendiri yang tidak disiplin dalam menegakkan peraturan. Ya. Nah, jadi sekali lagi Ana menekankan malam hari anak kita tidak boleh bermain handphone. Karena ini akan membuat dia meninggalkan sholat subuh, kemudian mengantuk di siang harinya, serta tidak sehat secara fisik dan kejiwaan. Baik. Kemudian poin berikutnya yang harus dilakukan oleh para orang tua terhadap anak yang berusia 10 sampai dengan 14 tahun, yakni melarang anak tidur telungkup. Melarang anak tidur telungkup atau tengkurap. Ya, tengkurap. Dari ayah Ya'is bin Takhfah Al-Ghifari berkata, "Fabainama ana muttaji'un fil masjid minas sahr ala batni. Idza rajulun yuharrikuni birijlihi faqala inna hadhihi dij'atun yubghiduha Allah
Qala fa nazartu fa iza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salah seorang sahabat mengatakan, ketika aku sedang berbaring tengkurap di masjid karena begadang, dan itu terjadi di waktu sahur, ya. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang menggerak-gerakkanku dengan kakinya. Ia pun berkata, sesungguhnya cara tidur ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku pandang orang tersebut, ternyata ia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ada salah seorang sahabat, beliau tidur di masjid, ya, atau tidur-tiduran berbaring di masjid dalam keadaan tengkurap, ya, artinya wajahnya menghadap lantai, ya, dadanya diletakkan di atas lantai, kemudian punggungnya menghadap ke atas atau ke langit. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang menggerak-gerakkan kakiku, katanya, membangunkan dengan cara menggerakkan kakinya. Ia pun berkata, ya, maksudnya yang menggerak-gerakkan kaki sahabat ini berkata, sesungguhnya ini adalah cara berbaring yang dibenci oleh Allah. Cara berbaring yang dibenci oleh Allah. Kemudian aku pandang orang tersebut, ternyata ia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi berbaring atau tidur dalam keadaan tengkurap atau telungkup ini cara tidur atau cara berbaring yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka biasakan anak-anak kita untuk tidak tidur tengkurap. Biasakan. Ya, biasakan. Sejak kecil. Sejak kecil. Karena kalau sudah terbiasa tengkurap, nanti khawatir dia akan terus tidur dalam kondisi seperti itu. Ya. Tidur dalam kondisi tengkurap. Dikhawatirkan. Karena kalau sudah terbiasa merasa nyaman tidur itu tengkurap, terlentang justru tidak nyaman. Ya, terlentang justru tidak nyaman. Nah, apa mudaratnya kalau tidur tengkurap? Wallahu taala alam, tetapi harus menjadi prinsip bagi seorang muslim, apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti mendatangkan manfaat apabila dikerjakan. Dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan mendatangkan mudarat apabila dikerjakan. Ya. Artinya kalau ada di antara kita yang memaksakan diri tidur dalam keadaan tengkurap, insyaallah taala akan terjadi hal-hal yang tidak baik pada dirinya. Ya. Boleh jadi mungkin kesehatan jantungnya terganggu atau pernapasannya menjadi tidak lancar dan lain sebagainya. Tapi menjadi sebuah keyakinan bagi kita, apapun yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti itu yang terbaik. Ya, pasti itu yang terbaik. Rasulullah melarang kita tidur dalam keadaan tengkurap, pasti itu yang terbaik. Dan kalau kita memaksakan diri tidur dalam keadaan tengkurap, pasti itu mudarat. Ya, nah maka ketika kita mendapati perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita belum mengetahui hikmahnya, maka menjadi kewajiban bagi kita sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taati. Kemudian dalam hadis lain, ya, dari Abu Zar dia berkata, qala marrabi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaji'un ala batni
Farakadoni birijlihi wa qala ya Junaidib innama hadhihi bid'atun ahlin nar. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi SAW lewat di hadapanku dan ketika itu aku sedang tidur tengkurap. Beliau menggerak-gerakkanku dengan kaki beliau. Lalu beliau pun bersabda, wahai Junaidib, ya, Junaidib ini adalah nama Abu Dzar Al-Ghifari. Wahai Junaidib, tidur seperti itu seperti tidurnya penduduk neraka. Ya. Tidur seperti itu, yakni tidur dalam keadaan tengkurap adalah tidurnya penduduk neraka. Ya. Tidurnya penduduk neraka. Baik. Oleh sebab itu, selain kita melarang anak-anak kita untuk tidur dalam keadaan tengkurap, maka kita juga harus mengajarkan adab tidur kepada anak-anak kita. Ya. Jadi tidak hanya melarang, nak, jangan tidur demikian. Jangan tidur dalam keadaan tengkurap. Ya, akan lebih baik apabila kita mengajarkan adab tidur yang benar. Karena kalau hanya dilarang saja, anak kita mungkin kurang optimal dalam melakukannya. Tapi apabila kita ajarkan adab tidur kepada anak-anak kita, sehingga dia tahu cara tidur yang benar, yang baik, menurut agama Islam seperti apa. Ya, nah oleh sebab itu para orang tua harus mengajarkan adab tidur kepada anaknya. Berarti orang tua juga harus belajar, harus tahu bagaimana adab tidur di dalam Islam. Baik. Adab tidur yang pertama, ya, di antara adab-adab tidur yang harus kita ketahui, pertama, tidur dalam keadaan berwudu. Ya, tidur dalam keadaan suci dari hadas. Dari Al-Bara' bin Azib, Nabi SAW bersabda, "Idza ataita matja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Tsumma ittaji' ala shiqqikal aiman." Kata Nabi SAW, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah seperti wudu untuk sholat. Lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Nah, ini adab tidur. Dalam hadis ini ada dua perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita akan tidur. Yang pertama perintahnya apa? Berwudu. Sebagaimana wudu untuk sholat. Ya. Nah, lagi-lagi ini harus diajarkan, dibiasakan. Nah, ayo sebelum wudu, sebelum tidur, wudu dulu. Wudu dulu. Ya, ditambah mungkin aktivitas yang lain ya, seperti menyikat gigi, ya, seperti menyikat gigi misalkan, atau mengganti pakaian dengan pakaian tidur, ya. Nah, maka ajarkan kepada anak kita untuk jangan lupa berwudu, ya, jangan lupa berwudu. Karena di antara hikmahnya, ketika kita berwudu sebelum tidur, maka anggota tubuh kita bersih. Kita tidur dalam keadaan memiliki anggota tubuh yang bersih. Mulai dari telapak tangan, jari-jarinya, sela-sela jarinya, ya, bersih. Boleh jadi tadi sebelum tidur mungkin memegang sesuatu yang kotor, apalagi kalau anak-anak dia main tanah dan lain sebagainya. Nah, dengan berwudu tangannya menjadi bersih. Kuku-kukunya menjadi bersih, ya. Sehingga apabila di malam hari mungkin dia harus memegang matanya atau memasukkan tangan ke mulutnya, maka tidak perlu khawatir. Kenapa? Tadi sebelum tidur dia sudah berwudu dan tangannya bersih. Ya.
Baik. Begitu juga anggota tubuh yang lain. Jika seseorang berwudu, dia tidur dalam keadaan memiliki anggota tubuh yang bersih. Tangan bersih, wajahnya bersih dari debu, dari kotoran, apalagi eh, kakinya bersih, ya, mulutnya bersih, hidungnya juga bersih dari kotoran, dari debu karena dia istinsyak dan seterusnya, ya. Nah, maka tidur dalam keadaan berwudu ini memiliki faedah yang besar, manfaat yang besar, ya. Nah, maka anak-anak kita harus tahu bahwa berwudu merupakan, ya, berwudu sebelum tidur merupakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hendaklah anak-anak kita dibiasakan. Demikian juga kita para orang tuanya. Jangan malas. Mayoritas kita malas, padahal dia sudah ada di kamar mandi. Belum tidur dia sikat gigi dulu, mungkin dia buang air kecil dulu, ya. Untuk wudhu yang tidak butuh waktu 5 menit, malas. Padahal kalau dia mau berwudhu mungkin hanya menghabiskan waktu 1 sampai 2 menit. Tapi malas. Padahal apabila itu dikerjakan, pertama dia akan mendapatkan faedah dari berwudhu berupa kebersihan tubuh. Yang kedua, dia mendapatkan pahala karena menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka jangan disepelekan. Berapa kali kita tidur tanpa wudhu? Berarti setiap kali kita tidur tanpa wudhu, setiap kali itu juga kita kehilangan mendapatkan pahala yang besar. Ya, kita kehilangan mendapatkan pahala yang besar. Sementara kita butuh pahala. Kita sholat 5 waktu. Untuk apa? Mencari ridho Allah, mencari pahala dari Allah. Kita puasa, kita baca Quran, kita berzikir, kita berdoa, kita silaturahim, kita menyantuni anak yatim, kita haji dan umrah. Untuk apa kita lakukan itu? Selain mendapatkan ridho Allah, kita juga ingin mendapatkan ganjaran pahala. Karena memang kita butuh pahala. Karena di akhirat nanti pahala dan dosa kita akan ditimbang. Apabila dosa lebih banyak daripada pahala, maka tempatnya di neraka. Apabila pahala lebih banyak daripada dosa, maka insya Allah tempatnya di surga. Ya, maka berwudu sebelum tidur ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan itu kepada anak-anak kita, ya, supaya mereka termotivasi untuk berwudu. Karena setiap kali wudu yang mereka dapatkan, mereka dapat pahala. Untuk apa pahala? Untuk menyelamatkan kita nanti di akhirat. Karena pahala dan dosa kita akan ditimbang. Kemudian yang kedua, adab tidur yang kedua, yakni tidur berbaring pada sisi kanan. Ya, tidur berbaring pada sisi kanan. Bagaimana tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tsumma taji ala shikkikal aiman," dan berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Ya, berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini mencontohkan bahwa beliau selalu tidur dalam posisi berbaring, ya, pada sisi kanan beliau. Artinya tidur miring menghadap ke arah kanan, ya. Nah, apa manfaatnya? Lagi-lagi banyak manfaatnya. Lagi-lagi banyak manfaatnya. Salah seorang bercerita bahwa di salah satu negeri kafir mereka sedang melakukan penelitian tentang cara tidur yang paling sehat. Disebutkan dalam sebuah artikel tersebut, satu hari
ada seorang muslim yang tinggal di negeri kafir tersebut. Lalu satu waktu anak muda ini datang ke klinik untuk berobat. Ya, datang ke klinik untuk berobat. Waktu itu klinik ini penuh, ramai sekali. Sehingga harus menunggu antrian. Anak muda yang datang belakangan ini tentu dia dapat nomor antrian paling akhir. Karena masih lama dan karena kondisi fisiknya yang tidak sehat, akhirnya dia tidur di atas kursi antrian tersebut. Dia tidur di kursi tersebut dengan cara berbaring. Ya, jadi tidurnya tidak duduk tapi dia berbaring. Berbaring menghadap ke arah kanan. Ya, berbaring miring ke kanan. Lalu setelah pasien dirasa sudah habis yang akan berobat, dokter keluar dari ruang prakteknya ingin pulang ke rumahnya. Pada saat dia melewati kursi antrian, ternyata dilihat masih ada pasien yang belum diobati. Lalu dia dekati pasien tersebut, ternyata pasien itu sedang tidur. Sebelum dia membangunkannya, maka dia perhatikan cara tidur anak muda ini. Cara tidur anak muda ini. Dia perhatikan. Lalu dia bangunkan anak muda ini dan bertanya, "Wahai anak muda, apa hajatmu datang ke sini?" Kata anak muda ini, "Saya ingin berobat karena saya sedang sakit. Bolehkah aku bertanya tentang sesuatu yang terjadi pada dirimu?" Kata anak muda ini, "Silahkan." Kata dokter ini, "Siapa yang mengajarimu cara tidur seperti ini? Miring ke kanan, ya, tidur dengan cara miring ke kanan." Kata anak muda ini, "Agama kami yang mengajarkannya. Nabi kami yang mulia Muhammad SAW memerintahkan kami tidur dengan cara seperti ini." Maka dokter ini kaget. Lalu dia mengatakan, "Ya, sungguh kami baru saja selesai melakukan seminar tentang cara tidur yang paling baik. Dan itu belum dipublikasikan. Hasil seminarnya itu belum dipublikasikan. Dan kami memutuskan pada acara seminar tersebut bahwa cara tidur yang paling baik persis seperti yang engkau lakukan." Ya, persis seperti yang engkau lakukan. Nah, inilah eh, kemuliaan dan kesempurnaan agama kita. Agama yang mengajarkan dari mulai perkara yang besar sampai perkara yang paling kecil, termasuk urusan tidur. Ya, dan Nabi kita yang mulia SAW telah mengajarkan cara tidur yang baik sejak 1400 tahun yang lalu. Ya, 1400 tahun yang lalu. Baik. Apa manfaat tidur miring ke kanan? Apa manfaatnya? Salah satu manfaatnya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tidur berbaring pada sisi kanan dianjurkan dalam Islam agar seseorang tidak kesusahan untuk bangun sholat malam. Nah, ini diantara hikmahnya. Ya, tidur dalam posisi miring ke kanan ini akan menyebabkan kita mudah bangun untuk sholat malam. Terkadang kita ingin sholat malam, sudah menyalakan alarm, ada yang jam 2, ada yang jam 3. Tetapi begitu alarm bunyi, dia kesulitan untuk bangun, matanya berat, rasa ngantuknya berat sekali, seperti baru tidur.
Ya, seperti baru tidur. Padahal dia sudah tidur 5 jam, 6 jam, ya. Tapi karena cara tidurnya salah, membuat dia tidur dalam keadaan sangat pules dan sulit untuk bangun. Nah, menurut Imam Ibnu Qayyim, salah satu manfaat tidur miring ke kanan ini akan membuat pelakunya mudah bangun, ya, mudah untuk bangun. Baik. Kemudian kata beliau, di antara manfaat lainnya, tidur miring ke kanan, yakni ini akan menyehatkan jantung. Ya, ini akan menyehatkan jantung. Sedangkan tidur pada sisi kiri berguna bagi badan, namun membuat seseorang semakin malas. Ya. Tidur miring ke kiri, mungkin bagi orang yang sulit tidur, ada orang yang mungkin kalau mau tidur harus minum obat tidur dulu. Nah, maka mungkin yang terbaik buat dia adalah tidur apabila miring ke kiri. Karena tidur miring ke kiri ini akan membuat seseorang tidurnya pules. Ya, tidurnya pules. Tetapi akan membuat dirinya malas. Malas bangun. Ya, malas bangun, malas melakukan aktivitas, apalagi sholat malam. Malas. Nah, maka tidur yang terbaik ya adalah tidur miring ke kanan. Dan kita yakin dari dua manfaat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yakni menyehatkan jantung dan memudahkan seseorang untuk bangun, kita yakin pasti ada manfaat lain yang boleh jadi belum ditemukan sampai hari ini, ya. Tapi yang jelas apabila kita ingin mendapatkan manfaat yang banyak dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah membiasakan diri kita dan anak-anak kita tidur dengan posisi miring ke kanan. Baik, kemudian adab yang ketiga, adab tidur yang ketiga yakni meniup kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing satu kali. Ya, masing-masing satu kali. Jadi prakteknya kita tiup dulu tangan kita, kemudian baca Al-Ikhlas satu kali, Al-Falaq satu kali, An-Nas satu kali, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh yang terjangkau. Ya, diusapkan ke seluruh tubuh yang terjangkau. Dari mungkin mulai wajah, kepala, tangan, ya, punggung, dada, pinggang, sampai ke kaki. Diusap ke seluruh tubuh. Dan ini diulangi sebanyak 3 kali. Ya, ini jarang diamalkan oleh kita. Padahal ini sunnah. Dan lagi-lagi pasti mendatangkan manfaat. Ya, manfaat untuk diri kita. Anda ulangi caranya, tiup dulu tangan kita. Tiup sekali. Kemudian baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad sampai selesai. Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Kemudian diusapkan dari mulai wajah, kepala, ya, tangan, punggung, pinggang, dada, paha sampai ke kaki. Ke seluruh tubuh yang dapat kita jangkau. Ya. Dan ini diulang sebanyak 3 kali. Dari Aisyah radhiyallahu taala dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kana iza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafasa fihima wa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi
wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu zalika thalatha marrat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam, maka beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, dikumpulkan artinya disatukan kedua telapak tangan, ya. Lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau. Dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Ya. Nah ini sunnah. Nah, ini sunnah. Apa manfaatnya? Banyak sekali manfaatnya. Ya, banyak sekali manfaatnya. Baik. Kemudian yang keempat, adab tidur yang keempat, yakni membaca ayat kursi sebelum tidur. Membaca ayat kursi sebelum tidur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW menugaskan aku menjaga harta zakat Ramadan. Artinya zakat fitri, ya. Kemudian ada orang yang mencuri makanan, namun aku merebutnya kembali. Lalu aku katakan, aku pasti akan mengadukan kamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Hurairah menceritakan suatu hadis berkenaan masalah ini. Selanjutnya orang yang datang kepadanya tadi berkata, jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi. Karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Ta'ala. Dan syaitan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Maka Nabi SAW bersabda, benar apa yang dikatakannya. Padahal dia itu pendusta. Dia itu adalah syaitan. Ya. Jadi dalam sebuah riwayat disebutkan, satu waktu Abu Hurairah diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjaga harta zakat. Ya, harta zakat. Lalu di malam pertama datang maling. Datang maling. Maling ini datang untuk mengambil harta zakat tersebut. Oleh Abu Hurairah dikejar dan ditangkap. Ya, dikejar dan ditangkap. Lalu maling ini mengatakan, jika engkau mau membebaskanku, maka aku akan mengajarkan satu ilmu kepadamu. Ya, jika engkau mau membebaskanku, maka aku akan mengajarkan satu ilmu kepadamu. Kata Abu Hurairah, ilmu apa itu? Maka maling ini mengatakan, jika kamu hendak tidur, maka bacalah ayat kursi. Karena dengannya kamu akan dijaga oleh Allah, ya, dan dihindarkan dari gangguan syaitan. Artinya syaitan dari bangsa jin tidak akan bisa mendekatimu sampai pagi. Ya, ini ilmu yang diajarkan maling ini kepada Abu Hurairah. Kata maling ini, kalau mau tidur baca ayat kursi. Niscaya Allah akan menjagamu dan syaitan tidak akan bisa mengganggumu sampai pagi. Ya. Maka pagi harinya Abu Hurairah menceritakan kejadian ini kepada Rasulullah. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, tadi malam ada maling. Dia mengambil harta zakat, lalu ku kejar dan kutangkap. Lalu dia mengatakan, jika engkau mau membebaskanku, maka aku akan mengajarkanmu satu ilmu. Dia mengajarkan kepadaku agar aku membaca ayat kursi sebelum tidur.
Karenanya Allah akan menjagaku dan syaitan tidak akan bisa mendekatiku sampai pagi. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau SAW mengatakan, benar apa yang dikatakan maling itu. Artinya jika engkau membaca ayat kursi sebelum tidur, Allah akan menjagamu dan syaitan tidak akan bisa mengganggumu sampai pagi. Dan orang yang datang kepadamu itu, wahai Abu Hurairah, dia adalah syaitan. Ya, jadi yang jadi maling itu siapa? Syaitan. Ya, makanya kata Nabi SAW, kali ini dia benar. Padahal ya dia itu pendusta. Ya, kali ini dia benar, padahal dia itu pendusta. Nah, syaitan membocorkan rahasia kepada Abu Hurairah. Bila tidak ingin diganggu oleh syaitan sampai pagi, maka bacalah ayat kursi sebelum tidur. Ya, maka sebagian ulama mengatakan membaca ayat kursi sebelum tidur ini salah satu cara untuk mencegah terkena sihir. Ya, membaca ayat kursi sebelum tidur ini salah satu cara untuk mencegah agar tidak terkena sihir. Kenapa? Karena sihir itu dilakukan oleh syaitan. Ya. Dan para penyihir rata-rata menjalankan aksinya itu di malam hari. Rata-rata penyihir menjalankan aksinya untuk menyihir orang lain itu di malam hari. Ya. Nah, maka apabila kita khawatir terkena sihir, terkena teluh, terkena santet, terkena guna-guna, terkena pelet, maka baca ayat kursi sebelum tidur. Insya Allah Ta'ala akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian adab tidur yang kelima, yakni membaca doa sebelum tidur. Membaca doa sebelum tidur. Bagaimana lafaz doanya? Lafaz doanya adalah Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini lafaz doa yang benar. Dari Huzaifah, beliau berkata, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanam qala Bismika Allahumma amutu wa ahya. Wa idza staiqadha min manamihi qala Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dari Huzaifah beliau mengatakan, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, maka beliau mengucapkan Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila beliau bangun dari tidur, beliau mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Dan kepadanya lah tempat kami kembali. Baik. Ya, ini adab yang keberapa? Kelima ya. Membaca doa sebelum tidur. Nah, ajarkan anak-anak kita supaya mereka membaca berulang-ulang sehingga hafal ya, sehingga terbiasa membaca doa ini sebelum tidur. Ya, karena kalau tidak nanti sampai dewasa boleh jadi tidak pernah membaca doa tidur. Seperti kita hari ini, ya. Kita hari ini kalau mau tidur tidur saja tanpa membaca doa. Ya. Baik, yang keenam, adab tidur yang keenam atau yang terakhir, yakni sebisa mungkin membiasakan tidur di awal malam. Ya, membiasakan tidur di awal malam. Tidak bergadang jika tidak ada kepentingan. Ya, tadi anak-anak kita jangan dibiarkan bergadang, jangan.
Ya, jangan dibiarkan bergerak. Karena ini tidak sehat. Tidak sehat secara fisik dan kejiwaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia yang paling sehat sedunia. Ya, manusia yang paling sehat sedunia adalah Nabi kita yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seumur hidup beliau hanya 2 kali sakit. Ya, seumur hidup hanya 2 kali sakit. Sakit yang pertama karena beliau terkena sihir oleh Yahudi, wanita Yahudi. Sakit yang kedua menjelang kematiannya. Selain itu Rasulullah tidak pernah sakit. Nah, salah satu yang membuat beliau sehat menurut sebagian ulama karena cara tidur yang baik. Cara tidur yang baik. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu tidur di awal malam. Selalu tidur di awal malam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Barzah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditsa ba'daha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Ya. Jadi Rasulullah tidak suka tidur ba'da maghrib, tidak suka. Ya, tidak suka tidur ba'da maghrib. Ya, kenapa? Di antara hikmahnya orang kalau tidur ba'da maghrib ini mau bangun untuk sholat isya susah. Bisa-bisa sholat isyanya menjelang subuh. Ya, maka jangan tidur ba'da maghrib. Karena Rasulullah SAW membenci tidur ba'da maghrib atau sebelum isya. Dan Rasulullah juga membenci ngobrol-ngobrol atau berbincang-bincang setelah isya. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah ba'da isya? Beliau langsung tidur. Ya, langsung tidur. Ya. Nah, kecuali mungkin berbincang-bincang dengan pasangan. Di atas tempat tidur, menjelang tidur, kita berbincang dengan pasangan kita, dengan istri kita, dengan suami kita. Dan tentu perbincangan ini tidak panjang, hanya perbincangan menjelang tidur. Kalau ini ya tidak masalah, bahkan dianjurkan untuk membuat atau menghadirkan keharmonisan di dalam rumah tangga. Ya. Jadi sebelum tidur silakan suami istri berbincang-bincang, tapi tidak lama-lama. Ya. Setelah itu tidur. Nah, Rasulullah membenci berbincang-bincang atau ngobrol ini dengan ya selain keluarga beliau. Karena biasanya panjang. Kalau ngobrol dengan teman, apalagi kita hari ini, yang laki-laki ngobrol misalkan di tempat-tempat berkumpulnya laki-laki sampai jam 10, jam 11 malam. Ya, yang wanita juga demikian. Maka ini tidak disukai. Ya, tidak disukai. Sunnahnya ba'da isya langsung tidur. Dan Rasulullah SAW ini merupakan manusia yang paling sehat sedunia. Di antara sebabnya kata para ulama, karena beliau tidur di awal malam, ya, ba'da isya, dan bangun di sepertiga malam terakhir. Jadi cepat tidur, cepat bangun. Bukan lama tidur, lama bangun. Salah. Yang benar cepat memulai tidur dan cepat bangun. Ya. Dan salah satu hikmahnya, kalau kita tidur ba'da isya, ini bangun sholat malamnya mudah. Bangun untuk sholat malam mudah. Tapi kalau tidurnya terlalu larut, jangankan bangun untuk sholat malam, bangun untuk sholat subuh saja sulit. Ya. Dan di antara hikmah lainnya, ada sebuah tulisan ya, yang menyebutkan bahwa tubuh kita ini
melakukan regenerasi setiap hari. Ya, tubuh kita ini melakukan regenerasi sel-sel tertentu setiap hari. Dan regenerasi sel itu terjadi antara pukul 10 sampai pukul 12 malam. Ya. Pukul 10 sampai pukul 12 malam. Dan regenerasi sel ini akan maksimal terjadi apabila orangnya tidur. Afwan. Yang terjadinya regenerasi pada anggota tubuh kita pada pukul 10 sampai pukul 12 malam ini adalah organ tubuh lever atau hati. Ya, lever atau hati. Jadi hati kita ini atau lever kita akan melakukan regenerasi di pukul 10 sampai pukul 12 malam. Ini yang disebutkan dalam sebuah artikel tersebut. Ya. Sehingga kalau hati kita ada kerusakan, ya, beberapa waktu yang lalu ada ikhwan yang putranya atau putrinya hatinya bermasalah. Ya, maka ini regenerasinya terjadi di malam hari pukul 10 sampai 12 malam. Dan akan lebih maksimal apabila orangnya tidur, tidak bergadang. Ya. Maka artikel itu menyebutkan orang-orang yang suka bergadang ini rawan terkena penyakit kanker hati. Ya. Rawan terkena penyakit kanker hati atau penyakit lever. Dan qadarullah beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu ketika kami diminta untuk memandikan jenazah seorang ikhwan yang meninggal dunia karena sakit kanker hati. Lalu keluarga mayit ini bercerita tentang kebiasaan buruk yang dilakukan oleh mayit, yakni biasa begadang. Ya. Sering bergadang, hampir setiap malam tidur jam 11, jam 12, 11, 12. Ya. Nah, maka boleh jadi penyakit kanker hati yang dideritanya itu disebabkan karena begadang, tidur larut malam. Ya. Nah, sekali lagi kita sampaikan, apapun yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yang terbaik, termasuk cara tidur dan waktu tidur. Bagaimana cara tidur? Kapan kita harus tidur? Itu telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itulah yang terbaik. Baik, demikian 6 adab tidur yang harus kita pahami dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya. Terutama ketika mereka mulai menginjak usia 10 tahun. Baik, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan pada sore hari ini. Insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita masuk ke poin yang ke-6 tentang apa yang harus dilakukan oleh para orang tua kepada anak yang berusia 10 sampai dengan 14 tahun. Poin ke-6 yakni memisahkan tempat tidur anak sejak usia 10 tahun. Baik, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan pada siang hari ini atau sore hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah itu dari saya, semoga Allah taala mengampuni dan memberikan hidayah. Bila ada pertanyaan, saya persilahkan. Silakan bila ada pertanyaan. Bila tidak ada, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.